Dalam hidup ini, tidak semua langkah disertai tepuk tangan. Ada masa ketika kita berjalan sendirian, membawa beban yang tak terlihat, berjuang tanpa sorotan, dan bertahan tanpa dukungan. Kesunyian semacam ini sering terasa menyesakan, seolah dunia memalingkan wajahnya dari usaha kita. Namun dalam pandangan Buddhis, justru di titik inilah latihan batin yang paling murni dimulai. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan bukanlah musuh, melainkan guru. Ketika dukungan menghilang, kita dipertemukan langsung dengan batin kita sendiri, tanpa perantara, tanpa topeng. Apa yang tersisa bukan lagi pengakuan orang lain, melainkan kejujuran terhadap diri sendiri. Di sanalah kebijaksanaan perlahan tumbuh. Tidak didukung bukan berarti salah jalan. Dalam Dharma, kebenaran tidak diukur dari banyaknya orang yang setuju, melainkan dari kedalaman pemahaman dan ketulusan niat. Banyak pertumbuhan batin justru terjadi dalam keheningan, ketika ego tidak diberi makan oleh pujian, dan kesadaran belajar berdiri sendiri. Dalam video ini, Rakit Tua akan mengajak Anda melihat kesendirian bukan sebagai kekurangan, tetapi sebagai ladang latihan. Melalui 7 cara berikut, kita belajar menguatkan diri dengan cara yang selaras dengan ajaran Buddha, tenang, sadar, dan penuh welas asih terhadap diri sendiri. Mari telusuri ajaran yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, terima bahwa tidak semua perjuangan mendapat tepuk tangan. Banyak luka batin tidak lahir dari kegagalan, melainkan dari harapan untuk diakui. Kita ingin jerih payah kita dilihat, niat kita dipahami, dan langkah kita dihargai. Namun Buddha mengajarkan bahwa kelekatan pada pengakuan, tanha yang halus namun kuat, adalah akar penderitaan yang sering tidak disadari. Ketika batin menggantungkan nilai diri pada pandangan orang lain, ketenangan menjadi rapuh dan mudah runtuh. Di sini kita melihat bahwa pujian dan celaan adalah bagian dari loka dharma, 8 kondisi duniawi yang selalu datang berpasangan. Siapapun yang masih mencari tepuk tangan akan ikut rombang-ambing di dalamnya. Saat pujian hadir, batin terangkat. Saat pujian hilang, batin jatuh. Menerima kenyataan bahwa tidak semua perjuangan disaksikan adalah langkah awal untuk keluar dari gelombang ini dan berdiri di atas kebijaksanaan. Buddha tidak pernah mengajarkan hidup untuk dipuji, melainkan hidup dengan niat benar. Ketika niat sudah lurus, ketidakhadiran pengakuan tidak lagi melukai. Seperti seorang pertapa yang bermeditasi di hutan sunyi, nilai latihannya tidak ditentukan oleh jumlah saksi, melainkan oleh kedalaman kesadaran yang ia bangun dalam keheningan. Sebagian besar pertumbuhan sejati memang terjadi di ruang yang tidak terlihat. Seperti akar pohon yang tumbuh diam-diam di dalam tanah, kekuatan sejati justru dibangun jauh dari sorotan. Jika akar itu kuat, pohon tidak membutuhkan tepuk tangan untuk berdiri tegak. Demikian pula batin yang terlatih, ia tidak goyah meski tidak ada yang memuji, karena sumber kekuatannya berasal dari dalam. Saat kamu mampu terus berjalan tanpa disaksikan, kamu sedang melatih pelepasan yang paling halus, melepaskan kebutuhan untuk dianggap penting. Di sanalah kebebasan batin mulai terasa. Perjuanganmu tidak lagi tentang pengakuan, melainkan tentang kesetiaan pada jalan. Dan kesetiaan itulah yang, dalam ajaran Buddha, menjadi landasan kedamaian yang tidak terguncang. Kedua, jadikan kesunyian sebagai ruang membangun, bukan mengasihani diri. Kesunyian sering terasa seperti penolakan, seolah hidup sedang menghukum kita dengan menjauhkan suara-suara yang menguatkan. Namun dalam ajaran Buddha, kesunyian bukan kekosongan, melainkan kondisi yang subur bagi kebijaksanaan. Dalam praktik meditasi, justru ketika suara luar mereda, batin mulai menampakkan wajah aslinya. Kesunyian memutus ketergantungan pada dorongan eksternal
dan mengajak kita bertemu diri sendiri tanpa topeng. Ketika tidak ada yang menyemangati, batin biasanya gelisah dan ingin segera melarikan diri, mencari hiburan, pengakuan, atau keramaian baru. Inilah saat latihan dimulai. Buddha mengajarkan Yoniso Manasikara, perhatian yang bijaksana, bukan menolak apa yang muncul, tetapi mengamatinya dengan jernih. Dalam kesendirian, kita belajar melihat pikiran, luka lama, dan kelekatan yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan. Jika kesunyian dihadapi tanpa kesadaran, ia memang bisa berubah menjadi tempat mengasihani diri. Namun jika diterima dengan sati, kesunyian menjelma ruang pembangun batin. Kita mulai memahami bahwa rasa sepi bukanlah musuh, melainkan pesan. Ia menunjukkan bagian diri yang selama ini meminta untuk disadari dan dipeluk dengan kebijaksanaan, bukan ditutupi dengan kebisingan. Buddha dan para bhikkhu memilih hutan dan tempat sunyi bukan karena membenci dunia, tetapi karena memahami bahwa kejernihan batin tumbuh dalam ketenangan. Kesunyian menjadi vihara batin, tempat berlindung dari gejolak, tempat pikiran belajar beristirahat tanpa bergantung pada rangsangan luar. Di sanalah ketenangan sejati mulai berakar. Bayangkan air danau yang terus diaduk. Selama ia bergerak, lumpur di dasar akan membuat air keruh. Namun ketika dibiarkan tenang, lumpur perlahan mengendap, dan air menjadi jernih dengan sendirinya. Kesunyian bekerja dengan cara yang sama. Saat kamu berhenti mengaduk batin dengan keluhan dan pelarian, kejernihan muncul bukan karena dipaksa, tetapi karena diberi ruang. Di sanalah kamu menemukan bahwa kesunyian bukan kehampaan, melainkan awal dari penguatan diri yang paling dalam. Ketiga, bangun dialog internal yang tidak merusak. Ketika suara dukungan dari luar menghilang, batin menjadi ruang gema bagi pikiran sendiri. Setiap kalimat yang muncul di dalam kepala memiliki kekuatan membentuk arah langkah. Jika pikiran dipenuhi celaan dan penghakiman, penderitaan tidak lagi datang dari keadaan, melainkan dari cara kita berbicara kepada diri sendiri. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan sering diperpanjang oleh pikiran yang tidak terlatih, bukan oleh peristiwa itu sendiri. Dalam jalan mulia berunsur 8, sama waca, ucapan benar, bukan hanya ditujukan kepada orang lain, tetapi juga kepada batin sendiri. Ucapan yang benar bukan sekadar tidak menyakiti, melainkan juga membawa kejelasan dan ketenangan. Ketika dialog internal dipenuhi kata-kata kasar, batin kehilangan tempat berlindung. Namun ketika kata-kata itu dilandasi kesadaran dan welas asih, batin menemukan ruang untuk pulih. Menguatkan diri tidak berarti memaksa diri untuk selalu kuat. Buddha tidak mengajarkan penyangkalan terhadap dukkha, melainkan pengenalan yang jujur terhadapnya. Kamu boleh mengakui, aku lelah, aku takut, atau ini berat, tanpa harus menambahkan cerita yang merendahkan diri. Kejujuran semacam ini justru membuka jalan bagi kebijaksanaan, karena batin tidak lagi melawan kenyataan. Dalam praktik meditasi, pikiran diamati seperti awan yang lewat di langit, datang dan pergi tanpa harus diikuti atau dipercaya sepenuhnya. Dengan cara ini, kamu belajar membedakan antara pengalaman dan penilaian. Luka adalah pengalaman, menyebut diri lemah adalah penilaian. Saat penilaian dilepaskan, batin menjadi lebih ringan dan tidak lagi melukai dirinya sendiri. Bayangkan seorang anak kecil yang terjatuh saat belajar berjalan. Jika ia dimarahi dan disebut bodoh, ia akan takut melangkah lagi. Namun jika ia ditenangkan dan dibantu berdiri, keberanian perlahan tumbuh. Dialog internal bekerja dengan cara yang sama. Ketika kamu berbicara pada dirimu dengan kelembutan, batin berani bangkit kembali. Dan di sanalah, perlahan namun pasti, kekuatan sejati mulai bersemi, bukan dari kekerasan terhadap diri, tetapi dari welas asih yang sadar. Sebelum dilanjut,
Jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakitua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, fokus pada apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Banyak kecemasan lahir bukan dari kenyataan yang sedang dihadapi, melainkan dari pikiran yang melompat terlalu jauh ke masa depan. Batin membayangkan berbagai kemungkinan, lalu terseret oleh ketakutan yang belum tentu terjadi. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan semacam ini muncul karena pikiran meninggalkan saat kini, satu-satunya ruang di mana kehidupan benar-benar berlangsung. Kesadaran penuh diarahkan pada apa yang sedang terjadi saat ini, napas yang masuk dan keluar, langkah yang sedang diambil, niat yang sedang dibentuk. Masa lalu sudah berlalu dan masa depan belum hadir. Keduanya hanya hidup sebagai bayangan di pikiran. Ketika batin kembali ke saat kini, beban yang terasa berat perlahan melunak, karena ia tidak lagi memikul sesuatu yang belum ada. Fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini adalah latihan kebijaksanaan, bukan bentuk pasrah. Buddha tidak meminta kita berhenti merencanakan, tetapi mengingatkan agar kita tidak tersesat di dalam rencana. Satu tindakan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran, memiliki kekuatan yang lebih besar daripada 1000 rencana yang hanya dipikirkan dengan gelisah. Menguatkan diri berarti berhenti menuntut batin untuk menyelesaikan seluruh penderitaan sekaligus. Seperti dalam praktik berjalan perlahan, setiap langkah diambil dengan utuh, tanpa terburu-buru mencapai tujuan. Ketika satu langkah diselesaikan dengan sadar, langkah berikutnya menjadi mungkin. Ketekunan tumbuh bukan dari loncatan besar, melainkan dari kesetiaan pada langkah kecil yang konsisten. Dengan menjaga perhatian pada hari ini, kamu sedang merawat api praktik agar tidak padam. Satu niat baik, satu perbuatan benar, satu momen sadar hari ini sudah cukup untuk menjaga batin tetap tegak. Dalam pandangan Buddha, jalan pembebasan tidak ditempuh sekaligus, tetapi dijalani dari saat ke saat, dan setiap saat yang disadari adalah kemenangan kecil yang bermakna. Kelima, hentikan kebiasaan menjelaskan dirimu pada semua orang. Keinginan untuk dipahami adalah dorongan batin yang sangat manusiawi. Saat kita merasa tidak didukung, muncul kebutuhan untuk menjelaskan niat, alasan, dan luka agar orang lain melihat kebenaran versi kita. Namun Buddha mengajarkan bahwa penderitaan sering muncul ketika batin melekat pada sesuatu yang berada di luar kendali, termasuk penilaian dan pemahaman orang lain. Selama kebahagiaan digantungkan pada pengakuan eksternal, ketenangan batin akan selalu rapuh. Pandangan orang lain termasuk ke dalam wilayah yang tidak bisa kita kendalikan. Setiap orang melihat dunia melalui lensa pengalaman dan batinnya sendiri. Ketika kita terus berusaha menjelaskan diri agar dipahami semua orang, sesungguhnya kita sedang melawan hukum ketidakkekalan dan tanpa diri. Upaya itu melelahkan, karena kita mencoba mengatur sesuatu yang bukan milik kita. Melepaskan kebiasaan menjelaskan bukan berarti menutup diri atau menjadi dingin, melainkan memilih kebijaksanaan. Buddha tidak pernah sibuk membela dirinya di hadapan mereka yang belum siap memahami. Ia mengajarkan bahwa kebenaran akan terlihat melalui perbuatan, bukan melalui pembenaran. Ketika niatmu lurus, kamu tidak perlu memaksa dunia untuk segera mengerti. Dengan berhenti menjelaskan secara berlebihan,
Energi batin yang sebelumnya terkuras perlahan kembali. Energi itu bisa digunakan untuk menjaga sama sankapa, niat benar, agar tetap bersih dari kemarahan, dendam, dan keinginan untuk diakui. Diam yang sadar seringkali lebih kuat daripada 1000 kata pembelaan, karena ia lahir dari keyakinan batin, bukan dari kegelisahan. Tidak semua orang perlu memahami perjalananmu, dan itu tidak mengurangi nilai langkahmu sedikitpun. Ketika kamu berdamai dengan kenyataan ini, batin menjadi lebih ringan dan bebas. Kamu tidak lagi berjalan untuk meyakinkan dunia, tetapi untuk setia pada jalan yang kamu yakini. Dan dalam kesetiaan itulah, menurut ajaran Buddha, kedamaian sejati mulai tumbuh. Keenam, rawat energi dasar agar mental tidak runtuh. Dalam ajaran Buddha, batin dan tubuh bukanlah dua hal yang terpisah. Keduanya saling menopang, saling memengaruhi, dan berjalan bersama di atas jalan praktik. Jasmani dipandang sebagai rupa, bentuk yang menjadi landasan bagi berkembangnya kesadaran. Ketika tubuh diabaikan, batin kehilangan pijakan. Ketika batin rapuh, tubuh pun mudah lelah. Maka merawat tubuh bukanlah urusan duniawi semata, melainkan bagian dari latihan spiritual. Seringkali, saat dukungan emosional minim, seseorang justru semakin mengabaikan kebutuhan dasar. Tidur dipersingkat, makan tak teratur, dan ritme hidup kacau. Buddha mengajarkan jalan tengah, tidak memanjakan tubuh, tetapi juga tidak menyiksanya. Tubuh yang kelelahan akan sulit menopang batin yang jernih, sebagaimana alat musik yang senarnya terlalu kencang atau terlalu kendur tidak akan menghasilkan nada yang indah. Merawat hal-hal dasar adalah bentuk metta kepada diri sendiri. Ia bukan kemanjaan, melainkan kebijaksanaan. Tidur yang cukup, makan dengan sadar, dan menjaga ritme hidup yang seimbang memberi ruang bagi batin untuk beristirahat. Dari batin yang tidak terus-menerus tertekan, kejernihan dan ketenangan perlahan dapat tumbuh. Dalam praktik meditasi, Buddha tidak pernah memisahkan kesadaran dari kondisi jasmani. Napas, postur tubuh, dan kehadiran fisik selalu menjadi pintu masuk menuju ketenangan batin. Ketika tubuh terawat, napas menjadi lebih lembut, dan pikiran lebih mudah dikumpulkan. Stabilitas batin lahir bukan dari pemaksaan, melainkan dari kondisi yang mendukung. Bayangkan sebuah pelita minyak. Api adalah semangat dan kesadaran, sementara minyak adalah energi dasar tubuh. Jika minyak habis, api pasti padam, sekuat apapun keinginannya untuk tetap menyala. Merawat energi dasar adalah memastikan minyak tetap ada agar api batin bisa terus menyinari jalan. Tanpa perawatan yang sederhana ini, kekuatan mental akan mudah runtuh. Dengan perawatan yang bijaksana, perjalanan spiritual dapat dilanjutkan dengan tenang dan berkesinambungan. Ketujuh, bangun makna dari perjuangan, bukan dari hasil. Banyak kegelisahan batin muncul ketika hidup diukur hanya dari hasil yang tampak. Kita ingin segera melihat buah, ingin bukti cepat bahwa usaha tidak sia-sia. Namun Buddha mengajarkan bahwa kelekatan pada hasil adalah bentuk penderitaan yang halus. Hasil berada di luar kendali penuh kita, karena ia bergantung pada banyak sebab dan kondisi. Ketika batin menggantungkan makna hidup pada sesuatu yang tidak pasti, kedamaian menjadi mudah goyah. Dalam Dharma, yang dinilai luhur bukanlah hasil semata, melainkan cetana, niat di balik tindakan. Usaha benar tetap bernilai meski belum menghasilkan apa-apa secara lahiriah. Ketika kamu melangkah dengan niat yang jujur dan kesadaran penuh, setiap langkah sudah menjadi bagian dari jalan, bukan sekadar sarana menuju tujuan. Memberi makna pada perjuangan berarti menghargai ketahanan, kesabaran, dan keberanian untuk terus berjalan meski tidak segera melihat hasil. Kualitas-kualitas inilah yang membentuk batin menjadi matang dan stabil.
Dalam kesunyian proses, ego perlahan dilunakkan, dan kebijaksanaan diberi ruang untuk tumbuh. Perjuangan tidak lagi terasa hampa, karena ia dipahami sebagai latihan batin. Buddha sering menekankan bahwa pembebasan tidak dicapai melalui lonjakan besar, melainkan melalui pengendapan yang perlahan. Setiap momen bertahan, setiap kali kamu memilih untuk tidak menyerah, batin sedang dibentuk. Jalan itu sendiri menjadi tujuan, karena di sanalah transformasi sejati terjadi, bukan di garis akhir yang selalu berubah. Bayangkan seorang petani yang menanam padi. Ia tidak menarik tunas setiap hari agar cepat tinggi. Ia hanya menyiapkan tanah, menanam dengan benar, menyirami, dan menunggu dengan sabar. Jika makna hidupnya hanya pada panen, ia akan gelisah setiap hari. Namun jika maknanya ada pada merawat dan menjaga, maka setiap hari di sawah sudah bermakna. Demikian pula perjuangan batin. Ketika kamu membangun makna dari prosesnya, hidup tidak lagi menunggu hasil untuk merasa berarti. Tidak didukung bukan berarti sendirian sepenuhnya. Dalam keheningan, kamu ditemani oleh kesadaranmu sendiri. Dan jika dilihat dengan jernih, kesadaran itulah sahabat paling setia yang pernah kamu miliki. Ajaran Buddha tidak menjanjikan hidup tanpa kesulitan, tetapi menawarkan cara untuk berdiri tegak di tengah kesulitan. Menguatkan diri bukan tentang menjadi keras, melainkan menjadi sadar, sabar, dan penuh welas asih, terutama kepada diri sendiri. Setiap langkah yang kamu ambil tanpa dukungan adalah latihan kebebasan. Kamu belajar tidak bergantung pada pujian, tidak runtuh oleh penolakan, dan tidak tersesat dalam keheningan. Di sanalah batin ditempa menjadi matang. Jika hari ini kamu menapaki jalan yang sunyi, maka berjalanlah dengan penuh kesadaran. Karena seringkali, jalan yang paling sunyi justru mengantarkan pada kebijaksanaan yang paling dalam. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Kamu juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.